Halo, perkenalkan saya Nur Fajriani dari kelas 2B. Pada video ini saya akan membahas materi analisis titik impas atau break-even point dalam manajemen keuangan. Tujuan pembelajaran video ini adalah agar kita memahami apa sih itu BIP, bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana BIP bisa membantu kita dalam mengambil keputusan bisnis sehari-hari. Pertama-tama, apa itu break-even point? Break-even point atau BIP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Kalau penjualan di bawah BIP, itu rugi. Kalau di atas BIP, baru untung. Ada dua komponen biaya dalam BIP. Yang pertama itu biaya tetap. Biaya yang harus dibayar walau tidak produksi, contoh sewa tempat, gaji karyawan. Nah, yang kedua biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi, contohnya bahan baku dan kemasan. Kita masuk pada rumus BIP. Rumus BIP dalam unit adalah BIP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sedangkan rumus BIP dalam rupiah yaitu BIP sama dengan biaya tetap per 1 biaya variabel per harga penjualan. Nah, kita masuk pada contoh sederhana. Misal, saya jualan es teh. Biaya tetapnya itu sewa gerobak tambah gaji. Nah, semisal harganya 1 juta per bulan untuk biaya sewa gerobak. Sedangkan biaya variabel gula, teh, sama cup itu 3.000 per gelas. Harga jualnya itu 5.000 per gelas. Maka BIP unit 1 juta per 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 1 juta per 2.000, sama dengan itu hasilnya 500 gelas. Artinya saya harus jualan minimal 500 gelas sebulan agar tidak rugi. Nah, kita juga masuk pada studi kasus. Bu Ani punya usaha kue, biaya tetapnya 2 juta untuk sewa dan listrik. Satu box kue dijual 50.000. Biaya bahan dan tenaga per box itu 30.000. BIP unit sama dengan 2 juta per 50.000 dikurang 30.000 sama dengan 2 juta per 20.000 sama dengan 100 box. Solusi berdasarkan konsep BIP. Selama ini Bu Ani hanya jual 80 box, jadi masih rugi. Setelah tahu BIP-nya 100 box, Bu Ani punya dua pilihan. Yang pertama, naikkan penjualan, promosi di media sosial biar tembus 120 box. Kelebihan 20 box itu langsung jadi untung. Atau yang kedua, turunkan biaya, cari supplier, bahan lebih murah supaya biaya variabel turun. Jadi, BIP membantu pengusaha tahu target minimal yang harus dicapai. Kesimpulannya, yaitu analisis BIP sangat penting dalam manajemen keuangan. Dengan BIP, kita bisa tahu batas aman usaha, target penjualan, dan pengambilan keputusan agar tidak rugi. Rekomendasi saya bagi pelaku UMKM, hitung BIP sebelum memulai usaha. Jangan asal jual. Pastikan target penjualan sudah di atas titik impas agar usaha bisa berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.